bil huda wa dinil haq yajru ala dini kulih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, kita bisa bersama kembali pagi ini. Ini adalah nikmat Allah, karunia Allah. Kita dikaruniai umur, masih dititipi umur. Usia itu nikmat. Karena para ahli kubur itu kalau ditanya apa yang kalian paling inginkan, balik ke dunia hidup lagi. Untuk apa? Memperbaiki amal orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang kafir ingin Islam. Bahkan orang yang mati syahid juga pengen balik lagi ketika ditanya, pengen hidup balik ke dunia. Jika ditanya kenapa pengen bisa berjuang kemudian mati syahid lagi. Nah, ini usia hidup nikmat yang sangat diingini oleh mereka yang sudah masuk ke dalam kubur. Nikmat ini jangan sampai kita sia-siakan. Ya baik, kita lanjut ya Pak. Isim layan sorif, isim kata benda yang tidak menerima tanwin juga tidak menerima kasroh. Ini kita sudah sampai yang ketiga yang kemarin ya. Ini al-alamiyatu ma'al uzmah. Ini nama terapan dari asing, tapi ini kaidahnya juga dari Al-Quran. Karena tidak semua uzmah nama asing itu mamnu minasorbi, tidak menerima tanwin dan kasroh ya. Ini kaidahnya menurut Al-Quran aja. Gimana Al-Quran nulisnya? Ya, Ibrahimi, berarti Ibrahim ini mamnu minasorbi. Kenapa? Azam, uzmah, serapan atau nama dari asing, bukan dari Arab. Kemudian ada yang nama Arab tapi juga bukan nama asing ya, maksudnya nama Arab tapi juga tidak menerima tanwin. Contohnya Ahmadu itu salah satu nama Rasulullah Muhammad kan Ahmadu. Kalau Muhammad kan menerima tanwin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tapi Ahmadu tidak ya. Jadi kaidahnya ngikut Quran ya Pak. Di mana Quran nulis, di mana Quran biasa mengucapkan. Di pertanyaan Pak Zainuddin kemarin, berarti kalau nama orang Indonesia gimana? Kalau nama Indonesia ya bebas saja. Bebas maksudnya kalau namanya Suwarno ya jangan dikasih tanwin. Tapi kalau Marwan atau Rohman ada nonnya ya mungkin boleh dikasih tanwin. Karena aturannya ini terserah Quran saja ini. Tentang al-alamnya itu ma'a'udzmain, nama-nama serapan asing. Karena ini kan kita nurunkan aturan kaidahnya dari Quran. Dan Quran sendiri tidak semua nama asing itu mamnu minasorfi, masalahnya begitu ya. Ini nama-nama asing, serapan asing itu banyak yang mamnu minasorfi, tapi tidak semuanya juga. Tidak semuanya. Ada yang nama asing tapi dia menerima tanwin dan kasroh. Di Al-Quran sendiri sudah begitu. Jadi ada yang mamnu, ada yang terlarang, ada yang menerima. Ibrahimu, Ismailu, Ishak, kemudian Yakub, Yusuf, ini semuanya nggak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasroh. Ini orang-orang asing semua ya, maksudnya nama-nama yang bukan asal dari Arab. Iblis kan bukan nama Arab ini. Iblis, Harun, Korun, Fir'aun, nama-nama Mesir, Korun, Fir'aun. Jalut itu nama Sam, Tolut nama daerah Sam juga. Harut Marut, ini malaikat yang turun di Babilonia, ini Harut Marut, nah, bukan Arab.
Israel. Israel ini nama Sam. Israel daerah Sam. Israel. Israel Nabi Yakub, nama lain panggilan Nabi Yakub Israel. Ya, baik. Contoh, qala Yusufu. Yusufu, nggak boleh Yusufun. Yusufu. Dua, Yusuf fa'il marfu wa alamatur rabi'atumatu. Kemudian yang kedua, qala ta'ala taqtulu Yusufa. Yusufa maf'ul bi, maf'ul itu mansubnya dengan fathah. Dakhalu ala Yusufa, mereka masuk kepada Yusufa. Kenapa kok ala, kok enggak Yusufi? Karena dia tidak menerima kasroh. Dia majrurnya dengan fathah. Kasrohnya dengan fathah. Yusuf ismun majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu li'annahu mamnu' minas sorfi. Tanwih. Jami'u asma'il anbiya'il madkurati fil Qur'an. Semua nama-nama nabi madkurah yang sudah disebut di atas fil Qur'an, fil Qur'an. Di dalam Qur'an, patokannya di dalam Qur'an. Karena nanti kalau nama nabi lain yang tidak masuk dalam Quran, yang tadi tidak masuk dalam 25 itu, tapi kan masih banyak. Itu nanti ya terbagi lagi, ada yang mamnu, ada yang menerima, ada yang tidak boleh tanwin, ada yang boleh. Mamnu minas sabri li alamiyati al-uzmah, yaitu nama-nama asing. Ma'ada sitatun alam, dikecualikan sitatu alam, 6 nama. Muhammadun ini ternyata dulu zaman Rasulullah Muhammad, nama Muhammad itu juga asing. Karena yang punya nama Muhammad Rasulullah Muhammad aja waktu kecil ya. Cuman setelah itu kan ada Muhammad bin Abu Bakar. Ya, ada Muhammad bin Abu Bakar. Tapi Muhammad sendiri itu dulu termasuk yang asing, maksudnya di Arab sendiri, kok namanya aneh ya, nggak biasa ya. Kalau orang Sunda kan Asep, Uceng gitu ya. Tiba-tiba namanya Kevin. Kevin ya, aneh nih orang Sunda kok namanya Kevin. Wanto, Joyo, Ratno kalau Jawa. Tiba-tiba namanya diberi nama Marcel, kok aneh itu namanya. Nama dari mana itu ya? Muhammad. Kemudian Solihun, Su'aibun, Hud. Nuhun ini bukan nama Arab, karena Arab belum ada itu zaman Nuh ya. Nuhun. Lutun, Nabi Lut ini sejaman dengan Nabi Ibrahim. Berarti kisah Arab, kisah bangsa Arab belum tenar ya, karena Arab itu kisahnya setelah Ismail. Walaupun waktu Ismail datang, orang Arab di situ sudah ada, tapi kan Badui begitu. Orang Badui, peradabannya masih terbelakang. Wahia masmu'ati fi qaulika, dan dia dikumpulkan dalam ucapanmu, perkataan kamu, sun sam lahu, sun sotnya itu soleh, nonnya itu no, syaknya sinnya itu Syuaib, mimnya Muhammad, lamnya itu Lot, dan hanya itu Hudun. Ya, baik. Tadi ada yang keluar, siapa Pak? Yang hadir terus keluar lagi, siapa tadi? Nggak sempat ngelihat, Ustaz. Ya, khawatir salah kelas ya. Ya, baik. Jadi terkumpul dalam inisial Sun Samlahu, yaitu nama-nama nabi yang masih menerima tanwin dan kasroh di dalam Al-Quran, nama-nama. Ya, kita lanjut.
Yang keempat, nama-nama yang tidak menerima tanwin dan juga kasroh adalah yang dia berwazan fiil. Nama tapi wazannya fiil. Oh aneh ini, ya aneh. Fiil kok dijadikan nama, wazan fiil kok dijadikan nama. Makanya dia tidak menerima takwil. Ahmadu ini wazannya af'alu. Fi'il mudhari takrib yang ke-13, af'alu. Yajidu juga wazan fi'il mudhari takrib yang pertama. Taglib wazan fi'il mudhari dari taf'ilu. Ya'muru sama ya Pak, semuanya ini wazannya adalah ya'muru, wazan fi'il mudhari, ya'isu, yanbu'u, yasrifu, wazan fi'il mudhari semua ini. Ahmad itu kan. Ya'mur, ya'is, yanbu ini nama apa ini? Nama pelabuhan ya, pelabuhan. Yasrib nama kota Madinah sebelum Rasulullah datang, namanya Yasrib. Kemudian setelah Rasulullah datang dirubah menjadi Madinah. Yasrib. Madinah itu apa? Madinah itu suatu komunitas yang isinya orang-orang yang beradab gitu kira-kira ya. Jadi dinamakan Madinah. Madinah itu artinya kan beradab. Di Madinah dinamakan itu dengan doa, harapan, keinginan ini penghuninya itu makin baik adabnya, atau membangun peradabannya itu makin baik, makin berkembang, makin bagus, makin hebat. Madinah. Takulu yang pertama Hadoro Ahmad, atau kamu boleh katakan Hadoro Ahmadu. Ahmadu fa'il marfu'un wa alamatu rafi atau matu. Tidak dikatakan Hadoro Ahmadun, tidak boleh, karena ini dia nama dan mengikut wazan fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari yang tasrif 13 yang domirnya ana. Ra'aitu Ahmada maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ra'aitu Ahmada, kita Ahmadan. Marortu bi Ahmada, marortu aku berlalu, aku lewat bi Ahmada dengan Ahmada. Ahmada ini majrur, tapi majrurnya tidak dengan kasro, dengan fathah, karena dia tidak menerima kasro. Tanbih, hati-hati, peringatan, catatan, perhatian. Kullul asma'i sabiqati ala waznil fi'li al-mudhari. Semua kata di atas ini tadi adalah ala wazni fi'il mudhari. Dia ikut wazan fi'il mudhari. Wa ahmadu ala wazan af'alu, ala wazni af'alu. Nahu adhabu aku akan atau sedang pergi. Wa taghlibu ala wazni taf'ilu, nahu tadlisu aku akan atau sedang duduk. Wa hadra, dan demikian selanjutnya. Kemudian yang kelima, isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh adalah al-alamiyatu ma'atarkib majzi atau majaz. Nama dengan susunan majaz. Hadoro maut, hadir kematian. Jadi hadoro maut. Hadoro mautu, tapi tidak dibaca dengan hadoro, tapi langsung hadoro maut. Dipercepat bacaan. Ini kota di Yaman, Hadramaut itu. Islam menyebar dari Timur Tengah ke wilayah Nusantara ini kan dibawa oleh ulama-ulama Hadramaut, pedagang, ulama sekaligus pedagang, karena secara prinsip kalau para pendakwah, orang
Islam itu bukan menjajah, bukan untuk merampas, menguras harta kekayaan pribumi yang didatangi seperti Belanda itu. Kan mereka berdagang. Kenapa? Kalau berdakwah memang butuh biaya, dan itu harus ditanggung, bisa di-cover dengan dirinya sendiri. Maka mereka, para kiai, para ustadz, para guru dari Hadramaut itu, mereka sambil berdagang. Karena dengan cara itu bisa terhormat. Kalau pendakwah datang ke situ, makan minum, ditanggung oleh penduduk situ, baju pakaian, tempat tinggal, nanti rada kurang terhormat ya. Walaupun ya sah-sah saja, kurang terhormat tapi kalau datang dengan fasilitas sarana yang dia perlukan dan dia bisa mencukupi sendiri, itu lebih terhormat dalam pandangan penduduk, orang-orang yang didatangi, yang didakwai. Ya, maka pedagang mereka rata-rata, para kiai, para ustadz dari Hadramaut itu rata-rata pedagang. Kemudian selain dari Hadramaut, yang bergerak ke arah Nusantara adalah pedagang dari Gujarat. Gujarat itu mana? India ya Pak, kalau sekarang ya, maksudnya India. Makanya budaya kita ini ketularan India. Sarungan ini budaya India Pak. Yang kita ini kaum sarungan, santri ini senang sarungan ya. Saya pribadi juga lebih sarungan kalau sholat itu. Lebih senang pakai sarung. Kenapa? Ketika duduk tahiyat itu, kalau pakai celana itu rada ganjel gitu ya. Kalau sarungan tipis tidak. Jadi lebih nyaman pakai sarung. Karena kebiasaan pakai sarung, dikirimi hadiah, ini baju gamis itu berapa potong itu, banyak itu. Saya enggak pakai itu karena rada aneh, nggak biasa baju gamis. Ini kok saya sama seperti daster ini ya, baju gamis ini. Dalam pikiran saya kok kayak baju daster ya, baju perempuan ya, baju itu. Jadi rada aneh bagi saya, walaupun ya sah-sah saja. Yang penting kan menutup aurat, ya, namanya pakaian. Tapi karena sudah tradisi dari kecil seperti ini, sarungan ya akhirnya nyamannya sarungan. Bukan karena menolak dan mengkafirkan. Menolak gamis tidak. Karena ini urusan nyaman saja ya, tradisi dari kecil. Baik. Kemudian Bak Labak itu kotanya Nabi Ilyas, Bak Labak, kota tempat diutusnya Nabi Ilyas itu. Kemudian Ma'di Kariba ini susunan dari dua kata yang kemudian jadi satu kata menjadi nama tempat. Ma'di Kariba. Ini alamiah dengan tarkib itu susunan majasi. Jadi ini juga tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasroh. Hadromautun, enggak boleh hadromautu. Ba'la bakun, enggak boleh ba'la baka. Hatta yasiro rokibu min sun'a ila hadromaut. Hatta hingga yasiro berjalan. Rokibu itu para pengendara. Min sun'a dari san'a ila hadromaut, sampai pada Hadramaut. Ila ini harus pujar, mestinya majrur nih, ya majrur Hadramaut, tapi majrurnya dengan fathah, tidak dengan kasroh, karena dia al-alamiyah ma'atarkib al-madzi. Dia adalah nama, tapi nama yang berasal dari susunan tarkib, susunan dua kata. Dua katanya adalah susunan mazas. Mazas itu apa? Gaya bahasa ya, madzi. Ini ada dalam surah hadis Bukhari ya, Bukhari nomor berapa ini? 6943. Hadromauta. Ismun majruran wa alamatu jari al-fathatu li anahu mamnun min as-sarfi. Wa taqulu hadi ba'labaku. Ra'aitu ba'labaka. Zahabtu ila ba'labaka. Pokoknya
dihindari kasroh saja ya. Mestinya kasroh ilah balabak, tapi kasrohnya dengan fathah. Tanbih, keterangan, penjelasan, peringatan, catatan, hati-hati, perhatian, tanbih. Yustasna, dikecualikan. Minal murokab, murokab itu yang kata yang disusun ya. Al-madzazi, dikecualikan dari yang susunan kata mazazi, yaitu al-alamu, nama mahtumu itu yang diakhiri atau ditutup dengan waihi. Waihi ini tradisi mereka ya, kata nama ditambah dengan waihi. Ini dua kata, siba ditambah wai, amro tambah wai, nifto tambah wai. Ini susunannya murokab, susunan dari dua kata. Tapi kalau yang di atas tadi susun madas dua kata tapi tidak menerima tanwin atau romautu, la makdi kariban. Ini dua kata susunan dan menjadikan dia mamnu minat sorfi, tidak boleh menerima tanwin dan kasroh. Tapi ini dikecualikan. Ada yang susunan dari dua kata, yaitu nama yang ditambah dengan wai di ujungnya, tapi dia menerima kasroh. Sibawaihi amrowaihi neto waihi fa innahu yubna itu dimabnikan daiman terus-menerus selalu alal kasri dengan harokat kasroh. Jadi ini selalu dalam keadaan kasroh. Kalau manuk minasofi kan nggak nerima kasroh ya Pak ya. Tapi kalau ini menerima kasrah, tapi ya memang itu satu-satunya harokat yang dia punya. Dia tidak punya dhamma atau fathah. Jadi marfu'nya dengan kasroh, mansubnya dengan kasroh, majrurnya dengan kasroh, semuanya dengan kasroh. Kenapa? Karena ini yubna mabni, dimabnikan daiman, selalu alal kasri dengan harokat kasroh. Takulu, seperti kamu boleh katakan hadoro sibawaihi. Sibawaihi ini fa'il itu marfu. Telah hadir sibawaihi. Kalau marfu mestinya domani, tapi dia dalam keadaan domanya dengan kasroh. Mabniun alal kasri fi mahali rafin. Dia itu mabni alal kasri, mabni tetap dalam keadaan kasroh, tapi dia menempati posisi rofa fi mahali rofin. Karena si bawah ini mabni. Kalau mabni itu tidak punya i'rob, tapi dia menempati posisi i'rob, maka dikatakan fi mahali rofin. Fi mahali dia menempati posisi rofa. Kenapa kok dikatakan menempati posisi rofa? Karena dia tidak punya i'rob. Tidak punya i'rob. Semua yang mabni kan tidak punya i'rob. Namanya juga mabni. Mabni itu tetap, sedang i'rob itu perubahan. Tapi dia menempati posisi i'rob fi mahali raf'in karena dia fa'il. Yang kedua, ro'aitu sibawaihi. Sibawaihi ini maf'ul bih. Maf'ul bihnya mabniun alal kasri fi mahali nasbin, tapi dia menempati posisi nasab karena dia objek. Ro'a itu aku melihat Sibawah.
Yang ketiga, marortu bisi bawaihi. Marortu bisi bawaihi. Aku lewat dengan si bawai. Ini majrurnya dengan kasroh. Tapi dia kasrohnya ini bukan karena majrur, karena mabni. Maka dia si bawah itu adalah ismu mabniun alal kasri. Dia mabni alal kasri menempati posisi jar fi mahali jarin. Kemudian isim yang mamnu min sarfi yang keenam, isim yang tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasroh adalah alamiyatu ma'al adli. Nama yang dia adil itu setimbang. Nama yang setimbang ya Pak. Timbang itu ya begini, timbang kan ini begini ya, rata. Itu harus timbang. Maksudnya gimana? Maksudnya ini Umaru. Timbangannya di huruf apa? Di huruf M. Timbang rata. Rata apa harokatnya? Umaru. Nah, ditimbang di huruf M. Di ainnya doma, roknya doma. Maturu. Nah, ditimbang di huruf to. Hubalu. Ditimbangnya di huruf ba. Zuhalu. Ditimbangnya di huruf A. Khujahu. Timbangnya di huruf zain. Nah, maksudnya seperti itu. Di Umaru ini tidak menerima tanwin, tidak menerima kasroh. Kenapa? Dia al-alamiyah, nama ma'al adil, dengan timbangan wazan yang adil. Timbangannya adalah namanya timbang, namanya rata. Ya, baik. Bisa diikuti Pak sampai sini? Bisa, Ustaz. Ya, bisa, Ustaz. Nah, di Umaru sama Umaro, tidak ada Umari. Wa hadza fil alamim mudzakarati. Dan ini adalah dalam nama-nama yang disebut alati ala wazni fu'alu. Wazannya adalah fu'alu. Wahia arba'at asyara. Arba'at asyara itu berapa ya? 4 tambah 10, 14 banyaknya. 14 alaman nama. Jadi nama yang memakai wazan fu'alu ini, yang wazan adil ini, banyaknya ada 14. Ashur itu yang paling masyhurnya. Dari mereka 14 ini yang masyhur itu Umar, Mudor, Hubal, Zuhal, kemudian Khuzah. Ini yang paling masyhurnya dari 14. Fahiyya, sesungguhnya dia makdulatun, ditimbang an wazni fa'ilun. Ditimbang itu diwazankan dari fa'ilun.
Dan aslinya sesungguhnya adalah amiru. Aslinya itu amiru. Amiru, matiru, habilu, zahilu, khoziu. Asalnya dari ini. Karena wajan asalnya adalah fa'ilu. Fa'ilu. Atau isim fa'il. Tuma udila. Kemudian ditimbang. Dibikin adil. Ditimbang, dibikin adil. Anhadal asli. Isim-isim nama-nama asal ini ila wazan fu'alu, dijadikan ke dalam wazan fu'alu. Jadi asalnya sesungguhnya ini kemudian dijadikan wazan fu'alu menjadi umaru. Amiru jadi umaru. Asalnya dari fa'ilu, di wazan fa'ilu. Tapi kemudian diadilkan yang nama asli ini kepada wazan fu'alu. Maka setelah jadi fu'alu, umaru, mudoru ini muniat minas sorfi. Dia terlarang dari sorfi. Maksudnya tidak boleh menerima tanwin dan kasroh. Nahu contoh. Hadisun Allahumma istud wa ataka ala mudoro. Kita fokus pada kata mudoro. Mudoro ismun majurun wa alamatu jari al-fathatu lianahu mamnu min asrofi. Di jarnya kasrohnya dengan fathah. Wa takulu, dan seperti juga kamu biasa mengucapkan hadoro umaru, telah hadir Umar. Umar telah hadir. Ro'aitu umaro, aku telah melihat Umar. Marortu bi umaro, aku lewat dengan Umar. Ini majrurnya dengan fathah. Tidak boleh kasroh. Kemudian isim mamnu minas sarfi yang ketujuh adalah al-wasfiyatu ma'ad ziyadatil alif wa nun. Adalah sifat tapi ditambahi dengan alif dan nun. Adalah isim-isim sifat yang menunjukkan sifat. Sifat ditambahi alif dan nun. Godban itu artinya marah ya. Jika ditambahi dengan alif nun, maka dia menjadi mamnu minas sarfi. Asalnya godban itu asalnya menerima tanwin. Setelah tambah alif dan nun menjadi godbanu, nggak boleh lagi tanwin. Atau syanu, atau ini apa? Haus ya. Sakrono untuk mabuk. Domanu apa? Abu Yahya apa, Pak? Domanu apa artinya? Ya, baik. Kita lewat. Sab'an. Wa nahnu qaulu ta'ala farajja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, ghadbana dalam keadaan marah. Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan ghadbana. Ini alifnya dibuat fathah berdiri. Kalau dalam tasrifiyah, kaidah tasrifiyah, ghadbana. Ada alifnya. Jadi mus'ab dijadikan fathah berdiri alif. Ghadbana hal mansubatan. Dia hal itu kan seperti maf'ul. Jadi dia mansub dalam keadaan mansub. Wa alamatu nasbiha al-fathatu.
alamat nasabnya adalah al-fathah. Fathah di huruf nonnya. Ghadbana. Faraja Musa, kalau ila qauminya dilewat ghadbana. Faraja Musa ghadbana. Ghadbana dalam keadaan marah. Jadi dia objek tapi menunjukkan keadaan, maka disebut hal. Keadaannya marah. Watakulu, dan boleh atau biasa kamu katakan juga ada rojulun sakronu. Ini laki-laki ini sakronu, mabuk. Sakronon, sakronu apa? Naktun marfu'un, naktun itu sifat. Sifatnya marfu karena yang disifati adalah marfu. Di rojulun ini disifati oleh sakrono. Rojulun sakronu, seorang laki-laki yang mabuk. Mabuk ini mensifati rojulun. Karena yang disifati itu rofa, marbuk, maka sifatnya juga marbuk, dalam keadaan marbuk. Kok enggak tanwin? Ini rojulunnya kan tanwin. Sifat dengan mausuf kan harus sama. Iya, dia harusnya tanwin, tapi kan terlarang untuk tanwin. Jadi tanwinnya dengan doma biasa saja. Karena dia tidak boleh tanwin, tidak boleh kasroh. Kalau dia boleh tanwin, dia rojulun sakronun. Tapi dia dilarang menerima tanwin. Jadi hadza rojulun sakronun. Sakronu naktun marfu'un. Sakronu ini naktun itu sifat. Jadi sifat dengan naktun itu sinonim. Kalau sifat sakronun itu sifat, berarti rojulunnya mausuf yang disifati. Kalau sakron ini naktun, berarti rojulunnya itu man'ut yang disifati. Itu hanya sinonim saja, tapi maksudnya sama. Naktun itu sifat. Man'ut itu mausuf. Ya, sinonim. Ro'aitu rojulan sakrona. Ini sama, ini sifat mausuf juga. Dia sakrona mensifati rojulan, tapi karena rojulnya mansub, maka dia dalam keadaan nasabnya fathah. Marortu birojulin sakrona. Marortu, aku lewat birojulin dengan seorang laki-laki. Rojulin di majrurnya dengan kasro. Sakronon itu mensifati rojulin, ini majrur juga. Tapi majrurnya tidak dengan kasroh, karena dia tidak menerima kasroh. Di kasrohnya dengan fathah. Sakrona naktun majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu li'anahu mamnu'un minas sorbi. Kemudian mamnu' minas sorbi, isim yang terlarang menerima tanwin dan yang terlarang di kasrah, menerima kasrah. Yang ke-8 adalah al-wasfiyatu ma'a waznil fi'li. Wasfiyah itu sifat yang ikut wazan fi'il. Wazan fi'il. Al-maksud sifatu, sifat yang dimaksud. Alati yang ala wazni af'al fi'il wa min zalika, yang pertama adalah al-laun, alwan itu jamak dari laun, warna, alwan warna-warna. Abyadu, enggak boleh nerima tanwin. Abyadu itu putih. Aswadu hitam. Ahmaru merah. Akhdoru hijau.
Asfaru kuning. Azrok apa? Hijau. Biru. Biru. Biru atau coklat? Oh, biru ya, azrok. Abyad putih, aswad hitam, ahmar merah, akhdar hijau, asfar kuning, azrok biru. Biru. Ini memakai wajan fi'il af'alu. Af'alu wajannya af'alu. Af'alu fi'il apa sih ini? Fi'il mudhari'. Tasrif ke-13 yang domernya ana itu. Af'alu. Nah, dia ikut wajan af'alu. Jadi sifat yang memakai wajan fi'il, yang di sini memakai wajan af'alu, yang pertama adalah warna-warna. Maka ini tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh dikasroh. Kalau seperti begini, ibarat seperti ismu tafdhil Ustaz ya. Ismu tafdhil ada sendiri nih Pak. Oh, lain sendiri ya. Ada ini ya, nomor 3 ismu tafdhil. Ya, sebentar. Isim sifat yang tidak ini wasfi ma'al wajan fi'il, sifat yang memakai wajan fi'il yang tidak menerima tanwin atau kasroh. Yang pertama adalah warna-warna. Yang kedua adalah al-uyub. Al-uyub itu yang menunjukkan aib atau cacat. Uyub. Apa itu akwar? Akwar itu apa? Buta ya, mata satu. Akwar, mata satu. Akmas sama ya, buta. Ahwal, juling. Akros, timpang. Abros itu belang ya. Abros itu kulit belang. Kemudian akrok itu botak. Akrok ya menunjukkan aib atau cacat. Kemudian sifat yang memakai wajan fi'il yang tidak menerima tanwin dan kasroh, yang ketiga adalah ismu tabdil. Ismu tabdil. Tabdil dengan mubalaghah bedanya apa? Kalau tabdil itu berangkat dari satu nilai. Tabdil itu berangkat satu nilai. Kemudian dari nilai ini dilebihkan, maka di atasnya itu. Kalau mubalaghah itu nggak berangkat dari satu nilai, pokoknya mahal lebih aja ya, nggak berangkat dari satu nilai. Jadi tabdil itu ada nilai awalnya misalnya 1, maka nanti 2 itu lebih dari 1. Kalau mubalaghah dia tidak berangkat dari satu nilai, karena ini mubalaghah nanti maknanya maha itu mubalaghah. Akbar lebih besar. Asgoru lebih kecil. Aksanu lebih baik. Abdolu lebih utama. Akromu lebih mulia. Aklamu lebih mengetahui. Azalu lebih bodoh. Ahabu lebih mencintai, dicinta. Ini isim takdil. Takdil artinya dari kata fadola itu utama atau lebih, ya isim yang lebih, punya makna lebih. Tapi lebihnya maksudnya berangkat dari satu nilai ya.
besar menjadi akbar. Jadi akbar itu berangkat dari besar. Ini besar nih. Kalau lebih besar, akbar. Nahu qaulu ta'ala fahayu bi'asana minha. Fahayu bi'asana minha. Aksanu ini majrurnya tidak dengan aksani, tapi dengan fathah karena dia tidak menerima kasrah. Fahayu, maka hormatilah atau balaslah penghormatan mereka itu bi'ahsana minha, dengan yang lebih baik dari penghormatan yang mereka berikan kepadamu. Ini perintah Quran, kalau kita dibaiki orang, maka balaslah kebaikan orang itu, penghormatan orang itu dengan yang lebih baik. Nanti ada lanjutannya, al misliha, tidak-tidaknya yang setimpal sama. Kalau tetangga itu ngirim telur asin, berapa butir nih telur asinnya? Kemarin ngirim 5 ini mah. Ya balaslah, hari ini kembalikan kirimnya, kirim juga 5. Ini nanti kirim 5 butir telur asin. Nah tetangganya, loh ini telur asin yang kemarin dibalikin lagi. Bukan sebenarnya ya, yang kemarin udah dimakan. Tapi kok dibalikin lagi telur asinnya. Jadi memahami al misliha itu yang sama. Jadi kalau dikirim telur asin, baliknya telur asin. Nanti bisa tersinggung ya, dikira nggak dimakan. Ya kira-kira nilainya setimpal aja. Telur asin 5, satunya 3.000, berarti 15.000. Berarti cari makanan lain yang sekitar nilai 15.000 begitu ya. Jangan balik telur asin, nanti rada tersinggung ya. Rada tersinggung, dikira nggak diterima, nggak dimakan. Fahayu bi'ahsana minha, maka berilah penghormatan, kembalikan kebaikan orang itu bi'ahsana minha, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik lagi. Kalau yang apa itu yang masyhur, kalau dikirim telur asin, balikkan telur angsa. Kenapa lebih gede telur angsanya? Telur asin biasanya bebek. Kalau dikirim telur angsa, kirim lagi balik telur burung onta yang lebih gede lagi ya, karena biasana dengan yang lebih baik. Kalau tetangga ngirim telur onta, balik kirim telur kebo, ya sudah maksimal ya telur onta. Dan nyarinya susah yang lebih gede dari itu. Telur kebo, mana ada telur kebo? Ya cari yang senilai dengan itu, tapi nanti wujudkan benda makanan yang lain lah, kira-kira begitu. Ini ajaran Quran yang perlu kita pegang baik-baik. Jadi kewajiban kita ketika dibaiki orang, dihormati orang, adalah apa? Membalas penghormatan itu, kebaikan itu dengan yang lebih baik, biasana minta auruduha, atau yang setimpal kalau tidak bisa lebih baik setimpal. Jadi nggak ada perintah nggak usah kamu balas, nggak ada. Kamu cuek bebek aja nggak usah balas, nggak ada itu perintah seperti itu. Perintahnya adalah mengembalikan kebaikan itu minimal setara timpang. Berarti gimana Pak Ustadz, saya ini miskin banget nih, saya jadi ladang amal bagi orang-orang tetangga-tangga saya. Tetangga saya itu mudik, mereka bawa oleh-oleh, saya dikasih. Saya ini kan nggak kuat mudik, biayanya nggak ada, jadi jaga kampung aja dari tahun ke tahun. Tapi saya ini dikirimi oleh-oleh ya, kalau dapat oleh-oleh tangga dikirimi, dan saya nggak bisa balas. Gimana nih Pak Ustadz? Ya itu punya oleh-oleh banyak, harusnya bisa balas gitu. Misalnya dari Bapak A dikasih kurma, dari Bapak B dikasih tempe mendoan. Nah ini kan punya kurma sama tempe mendoan, tinggal disilang aja. Yang tadi ngasih kurma kita kirim balik tempe mendoan, yang ngasih tempe mendoan kita kirim balik kurma.
Udah habis dong Pak Ustadz, jadi saya nggak dapat apa, yang nggak usah semuanya. Sebagiannya jadi kurangi dulu ya dimakan, terus bagiannya kirimkan secara silang. Itu membalas kebaikan kepada orang kaya. Membalas kebaikan kepada orang kaya. Tapi nanti suka menolak Pak Ustadz itu karena ngerasa mereka kasihan. Saya ini kan butuh. Iya, biasanya gitu. Udah, untuk kamu aja. Ditolak-tolak itu orang kaya nggak mau. Nah, kayak gitu gimana Pak Ustadz? Ya sudah, balaslah dengan doa. Jadi membalas kebaikan dari orang-orang para dermawan itu tidak berwujud mengembalikan benda atau makanan, tapi dengan doa. Dengan doa. Apa? Terus? Dengan doa ya, itu juga membalas kebaikan, penghormatan, Masya Allah. Tapi itu selemah-lemah iman ya, beramal dengan doa. Ya kalau bisa disilang-silang gini, disilang-silang. Ya saya pribadi juga begitu. Kalau dapat kiriman satu ini dari A, ini nanti B ngirim ini, silangkan saja. Dikembalikan dengan cara disilang ya. Kalau saya pribadi begitu Pak. Ya, saya pribadi begitu. Jadi jangan sampai menimbun pemberian orang di rumah. Walaupun dalam keadaan miskin, kurang mampu, tapi harus tetap punya kehormatannya. Kehormatan apa? Enggak cuma nerima, tapi juga berusaha untuk memberi. Memberi. Nah, sampai sini dulu ya Pak. Mohon maaf. Tadi ada yang masuk ibu-ibu tadi kemana? Tadi tersesat kelas. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz.